bahwa bisa lewat jalur perseorangan yang kita kenal kalau bahasa hari-harinya independen. Nah, jalur perseorangan ini tentunya mekanismenya hanya lewat dukungan KTPL, kemudian ada dukungan selembar yang menyatakan bahwa dia mendukung calon tersebut, gitu kan. Nah, kalau mekanisme teknisnya KPU tidak mengatur secara rigid bahwa cara mengumpulkannya seperti apa, tidak. Itu diserahkan kepada calon. Caranya seperti apa? Mau lewat jendela kah, mau lewat pintu, mau lewat apa dan seterusnya. Karena ada fenomena kemarin di DKI itu kan sementara berproses hukum. Karena ada yang KTP digunakan tapi tanpa sepengetahuan orangnya. Kan masyarakat bisa memproses hukum itu. Nah, bagi KPU, karena kami sebagai lembaga yang penyelenggara administratif, teknis administratif, maka kami ketika diserahkan, kami cek pertama adalah minimal dukungannya, memenuhi tidak. Ketika memenuhi minimal dukungan, maka ini kemudian kami akan faktualisasi di lapangan. Jadi KPU itu tidak serta-merta bahwa KTPL ini entah diambil dari mana, mungkin dalam tanda petik juga ada yang dipalsukan dan seterusnya. Kemudian KPU langsung menyatakan itu memenuhi syarat, tidak. KPU tetap melakukan cek faktualisasi ke lapangan, menemui yang pemilik KTP ini. Ini KTP Anda di pasangan ini, apakah benar Anda mendukung? Jawabannya beragam. Ada yang pertama jawabannya, oh iya saya mendukung, ini saya tanda tangan dan seterusnya, aman, berarti itu aman, dianggap memenuhi syarat. Satu. Ada juga fenomena yang kami dapati karena yang memverifikasi itu petugas kami di PPS di desa. Ada juga yang kami temukan KPU itu dianggap membajak administrasi dia, administrasi kependudukannya. Ini KPU dapat dari mana? Kami akan lapor KPU. Nah, katanya begitu. Nah, petugas kami sampaikan, kami ini hanya disodori oleh bakal calon, kemudian kami verifikasi ke ibu misalnya. Apakah benar ini ibu mendukung atau tidak? Oh iya saya tidak dukung ya. Berarti kalau tidak dukung, bikin surat pernyataan, nyatakan tidak mendukung. Maka TMS satu dukungan lagi. Jadi mekanisme itu yang kami tempuh. Bahkan di lapangan kalau memang tidak ditemui orangnya, kita bisa minta video call. Video call supaya benar-benar orang ini menyatakan mendukung atau tidak mendukung. Jadi sebenarnya dukungan itu bukan hanya murni karena KTP baru kemudian lolos, tetapi kami validasi, verifikasi, faktualisasi ke orang yang bersangkutan. Orang yang bersangkutan menyatakan mendukung atau tidak mendukung secara lisan. Dan secara administratif kalau dia tidak mendukung, bikinkan surat pernyataan. Jadi begitu mekanismenya yang kami lakukan. Nah makanya kalau ada yang kemudian klaim, loh kok KTP saya ini tidak pernah, nanti KPU akan memfaktualisasi, mengkonfirmasi ulang. Kalau memang dinyatakan bahwa KTP saya dibajak, saya tidak mendukung, bikin surat pernyataan, berarti gagal pendukungan Bapak Ibu, satu dukungan itu ke yang calon bersangkutan. Jadi simpel aja sebenarnya. Gitu. Jadi KPU tidak serta-merta langsung meng-MS-kan, harus mengkonfirmasi ke yang pemilik KTPL itu, gitu. Ya, jadi jelas sekali bahwa ada mekanisme yang dijalankan oleh KPU untuk memastikan apakah yang bersangkutan betul-betul mendukung bakal calon dari independen ini dengan cara cek faktual lapangan, Pak ya. Entah itu diutamakan dulu langsung ketemu dengan yang bersangkutan. Jika ada halangan, ada mekanisme-mekanisme yang lain seperti video call dan lain sebagainya yang bisa ditempuh sehingga bisa disimpulkan bahwa pendaftar dari bakal calon dari jalur independen ini memang betul-betul didukung oleh masyarakat yang KTP-nya sudah diantarkan untuk pemenuhan persyaratan. Baik, seperti itu penjelasan dari Pak Sofyan untuk Pak Heri Arsyad. Mungkin masih ada dari Zoom meeting? Baik, ada penanya dari Zoom meeting. Ini karena berhubung waktu Pak, jadi pertanyaan terakhir dari Putri Lasamano, mahasiswa hukum semester 3. Silakan saudari Putri Lasamano, aktifkan kamera dan aktifkan mikrofon. Silakan Dek. Ini mahasiswa Bapak-bapak semester 3. Atas nama Putri Lasamano.
Silakan Dek. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi izin Pak, saya Putri Nela Rizka Samano dari Fakultas Hukum. Izin bertanya kepada Sebelumnya KPU. Dek, mohon maaf Dek, bisa diaktifkan kameranya? Iya, bentar. Baik, Oke, silakan. izin bertanya Pak kepada Ketua KPU, kepada KPU, bagaimana konsistensi dari KPU untuk memberantas akar-akar dari money politik di daerah terpencil? Karena setahu saya di sana, karena saya dari sana juga, di sana itu lebih rentan dan kurang perhatian untuk pemberantasan praktik dari money politik itu sendiri. Terima kasih. Ya, Pak Ketua KPU memang banyak yang antusias ini untuk Ketua KPU terkait pertanyaan-pertanyaan yang datang dari audiens. Jadi Pak, fenomena money politik ini kan luar biasa Pak, cukup yang diibaratkan tadi kan baunya ada tapi nggak tahu ini siapa yang kentut ini. Ternyata itu juga terjadi di pelosok-pelosok Pak, sesuai informasi dari saudari kita tadi mahasiswa. Bagaimana strateginya kira-kira untuk minimalisir atau bahkan kalau bisa dihilangkan Pak praktek money politik sampai pada di pelosok-pelosok Pak. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Jadi gini, KPU itu pertama dari sisi regulasi sudah membuat regulasinya bahwa sesuai dengan turunan undang-undang bahwa money politik itu dilarang. Ketika ada maka terbukti pidana. Kan begitu. Ancamannya jelas, ancaman pidananya. Nah, tapi kemudian fenomenanya ada yang masih tetap ingin mencoba juga melanggar hukum tersebut, aturan tersebut. Nah, kalau saya sebenarnya, kami KPU itu melakukan sosialisasi kemana-mana. Perangkat kami sampai di tingkat desa, kumpul orang, sosialisasikan bahwa money politik itu dilarang dan bla 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 dan seterusnya, merugikan kita. Nah, di parpol juga begitu. Kami sosialisasi ke caleg-calegnya bahwa tolong jangan Anda membeli suara gitu. Secara teknis kami sudah menyampaikan mekanismenya bahwa ini adalah larangan dan seterusnya. Sosialisasinya jalan. Bahkan Bawaslu itu sebagai lembaga yang mengawasi, mereka itu ada yang namanya pencegahan, patroli Pak. Patroli money politik. Mereka jalan-jalan, siang malam itu jalan-jalan. Sekiranya ketemu orang, pelapor atau temuan, itu mereka pasti proses. Ada satu dua yang mereka proses. Kan kebetulan ada yang lapor atau mereka temukan sendiri. Gitu kan? Nah, tadi KPU setelah ada regulasi ke sosialisasi, ketika terbukti eksekusi administrasi kami bisa melakukan. Kemarin salah satu calon terpilih malah sudah terpilih tapi belum dilantik karena ingkrah putusan money politiknya, kami coret ganti orang itu karena memang melakukan money politik. Cuma saya sebenarnya satu, kalau transaksi jual beli dagang ini biasanya gini, orang tidak akan mungkin barang itu laku kalau orang yang ditawarkan itu tidak mau. Artinya bahwa masyarakat coba jangan mau, satu pun jangan mau. Ini uang, ada uang dibawa-bawa ke sana sini, tidak akan pernah laku. Cuma yang terjadi selama ini ada simbiosis mutualisme, ada kebutuhan dan keinginan, sehingga masyarakat yang kita sudah sosialisasikan dan seterusnya, kadang juga karena mungkin alasan ekonomi, mungkin rezeki nomplok, mungkin sedekah dan seterusnya, ini menjadi alasan pembenar untuk bisa menerima money politik tersebut. Kira gitu. Ya Pak, jadi itu bagaimana KPU sudah melakukan sosialisasi bahkan perangkat KPU itu sampai di pelosok-pelosok Pak ya, mulai menyampaikan ke masyarakat bahwa jika ada tolong ditolak itu money politik, bikin rusak ini negara. Bahkan memang sudah disosialisasikan ada ancaman pidananya. Ada ancaman pidananya. Jadi money politik itu merupakan suatu tindak pidana yang seharusnya